Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Nah, di episode kali ini datang silaturahmi ke tempat sahabat saya, partner saya, dan juga partner di bola nih. Makanya saya hari ini pakai baju bola, edisi bola. Kali ini seru banget, saya ada di Atatu Coffee yang nanti kita akan banyak ngobrol sama foundernya. Kenapa namanya Atatu dan ini ada di wilayah Sawangan? Kok mau di daerah Sawangan? Kenapa dia mau di sekitar Sawangan, Depok dan sekitarnya? Nah, kita ajak sahabat-sahabat semua untuk ngobrol bersama. Aku bilangnya adalah Bang Olan. Sebetulnya namanya Maulana, tapi nama bekennya itu adalah Olan. Oke, kita masuk ke dalam. Kita akan ngobrol sama Bang Olan. Let's go. Ini dia Bang Olan. Assalamualaikum. Bang Fajar, sehat Bang Fajar? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, Bang ini... Maulana Irfan. Ya, betul. Tapi nama bekennya ada Olan. Olan, ya. Abang, ini siap. Atatu yang di mana nih kalau boleh tahu nih Bang? Oke, ini kebetulan Bang Fajar, ini cabang ketiga kita. Cabang ketiga Atatu. Cabang ketiga Atatu Coffee. Ini kita lagi tahap finishing lah ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita mau grand opening. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ini tinggal touch up dikit. Makanya Bang Fajar kesini ya kita sambil ngopi-ngopi santai lah silaturahmi sama tim. Udah ibarat persen tuh udah 80% lah ya. Ya mungkin bisa dikatakan 90% up lah ya. Oke. Jadi ini di daerah Sawangan. Ini Sawangan. Sawangan baru, lebih tepatnya di daerah Muhtar Jalan Jati. Oke. Jadi teman-teman yang ada di daerah Sawangan yang kalau kata anak sekarang bilangnya hidden gem. Hidden gem. Betul. Hidden gem banget nih. Iya, yang pengen ini. Tahu nuansa aslinya, apalagi kalau malam kan lebih intimate lagi. Kalau misalkan lu sama pasangan atau yang masih jomblo, siapa tahu dapat. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Ubud. Di Sawangan ada yang kayak gini. Betul. Itu Atatu yang ketiga. Ya, ini Atatu yang ketiga. Pertama dan kedua itu di mana? Kalau yang pertama kita ada di Poltangan Tanjung Barat. Poltangan Tanjung Barat. Jakarta Selatan. Oke. Yang kedua kita ada di daerah Sawangan juga, kebetulan Bojong Sari namanya. Oke, yang kedua daerah itu Bojong Sari. Ketiga kita di Sawangan Baru, Muhtar. Tapi memang konsepnya konsep nuansa Bali gitu Bang? Iya, ini memang yang jadi benang merah Atatu Coffee. Oke. Secara konsep kita memang pengen menawarkan sesuatu yang sifatnya asri sih. Oke, berarti back to nature lah ya? Iya, betul. Konsepnya kayak gitu. Jadi karena concern kita itu orang di saat merasa homey itu ya pengen balik kayak kita balik ke rumah aja sih. Iya, itu sih tujuannya. Jadi memang bikin konsepnya itu yang ya biar orang tuh repeat order lagi ya. Kayak kembali serasa di rumah. Iya, serasa di rumah. Apalagi sekarang kan segmen market itu mereka ada yang butuh tempat kerja, mereka ada yang butuh untuk family apa segala macam, mereka nongkrong. Jadi ya itu poin kita, bagaimana kita bisa relate sama kebutuhan market saat ini ya. Jadi resto itu nggak cuma tentang makanan nggak ada apa. Jadi nggak cuma makan, tapi dia bisa benar-benar kerja. Ibaratnya gitu, silaturahmi, mereka nongkrong sih. Ya inilah. Bahkan mungkin di poin utama juga adalah bagaimana Instagramable Bali. Sekarang kan anak-anak kan intinya pengen bisa di posting di story dia, di feed dia. Mungkin, tapi gitu kan. Ya Instagramable juga sesuatu yang nggak ngebosenin sih. Itu sih pengennya. Karena biar nggak cuma penasaran orang datang ke tempat kita, tapi ya kenyamanan, akhirnya mereka bisa balik lagi deh, servis segala macam. Itu yang penting sih ya, bagaimana membuat konsumen itu nyaman, tidak hanya dalam bentuk produknya, tapi juga placement vibes, terus servisnya juga gitu. Betul. Kita sambil jalan enak Bang kayaknya. Boleh. Agak mulai panas nih kayaknya. Iya. Bener gak sih Bang? Udah mulai panas. Nah, ini jadi ini yang ketiga ini sama seperti konsepnya Vibe Bali. Ya. Terus kemudian yang lebih unik biasa. Kalau Bang Olan ini kan emang anak klasik itu. Ada motor Vespa. Kan Bang emang abang enggak, kalau aku biasa aja, itu partnerku. Oke. Jadi kalau yang di sini kalau akan cuman coffee shop doang penggunaannya atau mungkin ada hal-hal lain ya Bang? Jadi di cabang ketiga ini kita agak berbeda nih konsepnya Fajar. Di sini kita sedikit mengusung konsep namanya ekosistem sih. Jadi ekosistem itu kita mutualisme bisnis, cross market, itu harapannya adalah
Jadi brand yang ada di sini tidak hanya Atatu Kopi. Oke. Saat ini yang bareng sama kita itu ada Kazuhiro Ramen. Kazuhiro Ramen. Dia spesialis ramen. Oke. Terus juga Baka-Baka. Apa tuh? Baka-Baka itu dia semacam kayak wing ya, ibaratnya gitulah. Iya, chicken wing itu lah ya. Oke. Semacam chicken wing. Jadi di sini kita bikin ekosistem mutualisme market, jadi one stop shopping lah istilahnya gitu lah. Jadi apa itu? Karena memang kita berjalan sesuai segmen dan apa yang market mau. Oh, gue lagi butuh yang Jepangan nih, bisa di sini. Oh, gue pengen kopi-kopi santai yang chill di sini, cuma ada di ibaratnya kayak gitu. Yes. Tapi katanya mau jadi guru serbaguna juga? Ya, jadi memang selain ekosistem itu berkembang juga secara segmen market, Bang Fajar. Jadi nanti kita ada di area sana, kemungkinan rencana memang ada rencana tuh untuk serbaguna apa segala macam kayak gitu sih. Jadi memang kita bikin area ini karena kalau hanya tentang coffee shop dan tempat yang besar kayaknya kurang efisien, ibaratnya gitu. Artinya kita bikin mutualisme market yang saling keterkaitan sih. Dan benar-benar kayak one stop shopping banget lah ya. Tapi bedanya gitu. tidak hanya makan, tapi dia juga memberikan servis ya. Memang kalau ada event apa, atau apa itu bisa jadi satu tempat di sini. Betul. Dan teman-teman di Atatu Coffee yang ada di Sawang ini parkirnya luas banget. Tadi gua mungkin bisa kali gua guling-gulingan atau main badminton kali ya, enggak. Bang Fajar striker, jadi golin terus bawaannya kalau lihat lapangan gitu ya. Jadi teman-teman, saya ini kenal sama Bang Olan ini di salah satu komunitas namanya Berumur FC. Kebetulan kalau di posisinya beliau adalah lebih kepada bisa di defend, bisa DMF gitu kan. Tergantung lawannya aja. Iya, tergantung strikernya tajam apa enggak ya. Kalau lawannya agak cepat ya, jadi abang jadi kayak guru penjas selalu dulu gitu kan ya. Nyesuaiin lah kita, yang muda-muda kenceng. Tapi ini seru ngomongin tentang Atatu. Iya. Kenapa namanya kok Atatu? Apa itu nama Sangsekerta atau gimana tuh Bang? Atatu jadi sebenarnya saya orang terakhir yang paling awalnya tidak suka nama Atatu sebenarnya. Di saat kita pencarian nama, kita bertiga. Karena pada saat itu nama ini sebenarnya unik sih. Jadi kayak kalau dulu kita generasi kaset kali ya Bang Fajar ya? Iya, masih. Misalkan kita beli kaset tuh kita pengen dengerin lagu ketiga. Iya. Otomatis kan kita dengerin lagu satu lagu kedua, dua. Otomatis sesuatu yang repeatable. Karena kita harus dengerin. Akhirnya kita justru malah lebih suka lagu yang satu atau dua dibanding lagu yang ketiga. Betul. Itu budaya. Jadi ternyata Atatu secara teman yang memang punya disiplin branding, secara spelling apa segala macam itu unik. Secara nama unik, secara arti dia diambil dari bahasa salah satu negara di Afrika. Saya lupa, Chimeva atau apa? Lupa. Itu artinya tiga. Jadi sebenarnya simbol kita bertiga, tapi secara istilah itu ternyata luas juga sih. Ibaratnya gitu. Terus kalau secara bisa kita singkat juga kayak a taste of culture. Terus juga secara pemakan, dan kemarin saya ngobrol sama orang Makassar, ada ya istilah Atatu itu kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah ya, kemarin aku sempat ngobrol, itu kayak semacam kayak merangkul atau kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah, akrab kali ya? Mungkin. Atau apa segala macam kayak gitu. Ya mungkin ya, semoga itu kita jadikan anggap doa baik lah buat kita gitu sih. Ya intinya adalah nama itu kan kayak jadi doa ya Bang ya? Doa yang harapannya bisa jangka panjang gitu-gitu kan. Jadi Atatu sendiri itu 2000 berapa Bang? Baru mulai 2020 awal Bang Fajar. Wow, jadi 3 minggu kita buka pandemi kebetulan. 3 minggu pertama kita pandemi. Kita lagi enak-enak. Itu di Poltangan tuh? Di Poltangan. Itu memang ya guncangan cukup besar ya, karena memang cukup lama durasi pandemi itu dengan beberapa penyesuaian. Cuma memang alhamdulillah Atatu ini kita konsepkan memang untuk di 2 segmen. Jadi tidak hanya tentang offline order, tapi kita fokus juga ke online order di setiap outlet kita. Jadi dengan harga yang 2 harga ya? Dua segmen. Karena pada saat itu kita lihat coffee to go apa segala macam itu punya segmen yang kuat, sedangkan kayak seolah-olah sesuatu yang berlawanan dengan coffee shop yang instagramable, yang menawarkan tempat. Nah disitulah Atatu coba meleburkan itu. Alhamdulillah itu yang menyelamatkan kita sedikit bertahan dari pandemi. Di kala pandemi itu. Iya. Itu gokil sih. Karena dibatasi kan kita.
Iya, untuk offline betul. pembatasan. Apalagi kan waktu itu posisi ya kalau duduk di tempat dikasih X, terus semua harus bener-bener ketat ketat gitu kan. area jam dan apa segala macam. Dan jam-jamnya gitu. Udah kapasitas ya itu cukup lumayan lah jadi beban kita ya pada saat tantangan. awal sambil lagi biar enak nih kan kita kan biar teman-teman tahu nih Bang. Di sini kita kan satu sisi sudah. Jadi biar orang-orang pada pengen sini gitu siap. Kan gitu. Biar kameramennya juga gerak Bang. Dia nggak diem doang, ntar ngantuk dia Bang. Gitu. Kenyang ya habis makan. Kenyang dia Bang habis makan. Jadi Bang sebetulnya pada saat Atatu apa namanya di pandemi itu awal berapa karyawannya? Awal kita 4. Oh sorry. Iya sekitar saya lupa detail 4 atau 5 gitu ya. Oke. Berarti benar-benar 4 sampai 6. Iya akhirnya pandemi kita pengurangan. Terus juga ya dengan segala maaf kita ke pegawai, segala penyesuaian, apa segala macam apa yang kita bisa pantaskan ya di situ fight sih akhirnya ada momen di mana owner pun terpaksa turun tangan. Kebetulan saya bertiga. Jadi untuk ngisi shift kosong itu ya kita aja gantian owner gitu. Sampai seperti itu. Tapi pas udah mulai normal, pola itu tetap dipertahankan. Akhirnya bisa kita tabung. Jadi berkah barang juga sih kita jadi bisa jalan-jalan keluar kota pada saat itu sepi. Kayak gitu. Itu bikin lebih akrab lagi tuh ya Bang. Dan kayak apa? Ya rasa memilikinya tuh lebih dalam lagi. Iya, insya Allah tujuannya sih kayak gitu sih. Jadi memang apa ya kita pengen rezeki itu bukan hanya tentang uang materi, tapi ya kenyamanan kita kerja kayak ya insya Allah kita pengen coba memanusiakan manusia sih. Itu sih yang penting. Itu sih yang berkah. Jadi memang barista kita pun banyak kok bahkan didominasi sebelumnya orang-orang yang memang belum punya basic barista. Ya kita cuma kayak beberapa teman kita belum punya kesempatan kuliah akhirnya yuk kalau memang lu mau bismillah ya bismillah belajar mau serius sama-sama memantaskan ayo insya Allah bismillah ya bareng-bareng lah kita bismillah bareng. Dan sampai sekarang yang awal itu masih ada beberapa masih ada. Salah satunya si Gondrong itu? Iya itu dia dari Makassar. Dari Makassar kampung Bang Fajar juga dia dari Makassar ya. Mungkin di sana dia bingung lah pada arah justru belum ada kesempatan untuk kuliah. Akhirnya dia mungkin belum ada arah apa segala macam. Memang saudara sama salah satu partner. Ya ayolah kalau memang mau bareng ya bismillah. Ibaratnya kayak gitu. Kita belajar alhamdulillah sekarang dia dari dulu part time jadi junior barista, jadi senior barista, sekarang jadi head bar. Ya itu jenjangnya jadi. Wah, kita pantaskan. Gokil. Kita mungkin ini karena udah mungkin panas nih Mas. Baik Bang. Jadi kita coba ke dalam sambil tadi kita pengen ketemu sama minta ngobrol dikit sama siapa namanya Bang? Dika sama Dika. Itu nggak Dika Andika ya? Waduh. Itu vokalis Kangen Band. Kita ke dalam sambil kita pengen tahu ada kopi apa aja macam ragamnya dan lebih adem sih. Boleh. Siap. Let's go. Jadi teman-teman, ini kita udah posisi di dalam ya Bang? Ya, betul. Kita sedikit gambarannya lah ya. Asik. Ini kalau ibarat bau kursi masih baru banget Bang? Iya. Masih bau plastik. Habis itu diinjek-injek dulu biar kalau sepatu kan kenalan gitu. Jadi ada apa jadi Bang menunya Bang kalau boleh tahu? Kita sih untuk menu kopi ada espresso dan turunannya. Ya latte, americano, non kopi juga kita coklat, matcha, red velvet, ya kayak gitu-gitu sih. Terus ada beberapa mocktail juga, kayak gitu. Manual brew juga. Yes. Nah ini nih yang dibilang Bang Dika nih. Ya itu Mas Gondrong. Mas Gondrong. Nah, tadi kita ngomongin lu Bang. Panas nggak kuping lu Bang? Jadi menurut Bang Dika apa menu yang rekomen buat kita ngobrol sambil duduk? Kira-kira. Mau kopi dong kopi. Kalau kopi apa? Kalau kopi ada kopi susu gula aren, kopi susu Atatu, kopi pandan Atatu juga bisa. Atau yang mau lebih segar lagi ada soy serve sama black mamba. Gitu. Menurut ownernya paling enak apa buat kita sambil duduk Bang? Bang Fajar nih kayaknya latte oke kayaknya. Dia demen. Nah kalau rekomendasi dia demen cinta-cinta.
Ada kasih gambar love dikit. Boleh. Kalau abang apa? Biasanya Hot cappuccino. lu ya inget ya, kalau orang udah usia tuh pasti mau minta hot. Iya, Koyo adalah Dik, gue pengen ngobrol bentar sama lu. Sini deh, deketin. Dik, tadi kan lu adalah orang pertama yang istilahnya bareng-bareng sama salah satunya sama Bang Olan. Apa yang lu dapatkan, yang lu belajarin dari Atatu sampai sekarang? Itu konsistensinya sih. Iya, dan kekeluargaannya solid banget. Itu ya? Iya. Kekeluargaan dan konsistensi. Iya. Bang Olan tuh? Lumayan. Tapi lu dari sosok Olan apa yang lu pelajari tadi selain itu? Dari sosok Olan pribadi yang Kerja keras. Dan detail banget. Iya, detail banget kalau semua. Jadi lu orang Makassar ya? Makassar. Coba dong pakai bahasa Makassar sama anak orang-orang Makassar. Ya, halo saudara. Apa itu bang? Apa kareba? Apa lagi tuh gitu loh? Ke Makassar udah lama banget. Udah lama banget. Jadi Makassarnya udah tercampur sama orang Depok ya. Kalau makanan ringannya apa bang? Di sini makanan ringan ya ada mix platter, kita ada kentang, ada otak-otak juga, fish and chip. Yang rekomendasi apa? Mix platter. Mix platter boleh bang? Mix platter. Boleh. Gimana menurut abang? Boleh. Oke. Sip. Oke, kita sambil Nih, gue ini. siap. Sambil duduk kita ngobrol lagi tentang Atatu dan juga personal beliau. Ready, action. Nah, tadi kan kita udah di luar. Sekarang kita di dalam sambil menunggu kopinya datang, sama mix platternya datang. Ini bang, ini kan aku pengen banyak nanya lebih dalam sih, gitu kan tentang gimana kita sebagai anak muda memilih pilihan hidup lah. Dalam artian gini, pasti kan ada orang tipikal yang pengen langsung jadi entrepreneur, yang dengan minimnya pengalaman dan lain-lain gitu kan. Ada yang memang setelah kuliah dia pengen jadi profesional kerja dulu. Tapi dari sudut pandang abang sebagai orang yang pernah istilah jatuh bangun di dunia bisnis, gitu kan, apa yang mungkin saran atau tips apa sih bang yang bisa dibagikan ke teman-teman Gen Z nih terutama? Oh gitu. Baik. Ini mungkin sedikit saran atau sudut pandangku pribadi aja kali ya. Oke, sudut pandang pribadi ya. Semua hal itu kayaknya sih kalau dari sudut pandangku itu akan baik dan benar. Oke. Kalau memang kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik dan benar pula juga sih. Oke. Poinnya kayak gitu. Jadi memang cuma permasalahannya kayak konteksnya kita banyak yang salah jalan. Kita salah memilih. Karena memang kekurangan kita terhadap ruang untuk mengenal diri sendiri. Sebenarnya gua nih kemana sih? Gua nih siapa? Ibaratnya kayak gitu. Jadi di saat kita coba mengenal diri kita sendiri, kita kasih ruang terhadap diri kita, itu ya mungkin akan lebih memudahkan kita untuk menemukan jalan tersebut. Sisanya adalah ikhtiar dan tawakal kalau kita dalam agama, istilahnya kayak gitulah. Ya tidak ada jaminan, tidak ada apa. Jadi andai entrepreneur pun, andai kita pegawai ya memang tujuan kita baik ya insya Allah jalannya akan lancar. Cuma memang kalau entrepreneur itu, kalau aku pribadi memang dulu aku suka organisasi Bang Fajar. Dari kuliah tuh memang suka organisasi? Ya, aku tuh suka organisasi. Ibuku orang organisasi, ayah juga kebetulan organisasi. Jadi di organisasi itu kita belajar bagaimana membuat program kerja, visi misi. Nah, aku cuma menerapkan kalau gue bisa bikin program kerja dan visi misi untuk organisasi, kenapa gue nggak bisa buat diri sendiri? Poinnya sih di situ. Jadi saya coba belajar bikin program kerja buat diri sendiri. Jadi usia di saat masih kuliah itu ya saya mulai belajar kuliah. Jadi sedikit info, saya tuh nggak punya ijazah. Jadi saya kuliah, saya wisuda, tapi ijazahnya nggak diambil. Jadi dititip lah Pak ya? Dititip titip ke kampus dari ya 10 tahun.
Jadi terima kasih untuk kampusnya Bang Olan yang sudah dititipkan ijazahnya. Titip. Kirim WhatsApp aja kali Bu. Tapi kan sekarang mungkin sering jadi mungkin narasumber juga dong di kampusnya. Ya mungkin di beberapa waktu beberapa kesempatan ibaratnya gitu ya sempat sih diminta sharing. Terus juga teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar kadang juga suka datang sih ke outlet kita. Oh iya, kayak waktu itu aku juga pernah lihat ya, waktu itu ada orang mahasiswa juga kan yang pengen ngobrol. Pas Bang Fajar ya waktu itu aku sempat ke outlet Bang Olan yang di Bojongsari. Pada saat itu ada mahasiswa yang memang ingin bertemu sama abang kan, diskusi dan tentang entrepreneur. Bahkan sampai ada dari Malang loh datang. Gokil. Ya semoga ada hal baik yang bisa diambil lah gitu Bang Fajar. Yang buruk-buruk mau di ini gue cium tangannya harus bulat. Oke Bang, gue pengen mungkin lebih dalam lagi tentang sosok Olan yang di mata mungkin banyak orang adalah yang gue tahu, karena gue taunya adalah sosok Olan itu adalah yang memang dari bola gitu kan. Kami sering banyak cerita sekali tentang kehidupan personal abang gitu kan. Memang maaf nih Bang, kan notabene kan kalau orang Betawi itu disangka untuk ya udah happy aja gitu kan. Maksudnya sorry to say, maksudnya nggak bermaksud maaf memang itu. Maksudnya mindsetnya seperti gitu. Brandingnya. Tapi abang merubah itu dengan yang maaf, waktu itu beliau pernah sempat kondisi pada down banget, lumpuh, ya kan, dan abang survive untuk bisa membuktikan kepada orang tua, kepada sekitar bahwa gua bisa ngalahkan itu. Menurutku itu mungkin itu bisa jadi artis sukses yang luar biasa banget kalau menurutku ya. Tapi kalau menurut abang sendiri yang mengalami itu gimana dan apalagi kan ya kembali lagi ya, mindset orang Betawi kan begitu. Sorry ya Bang, tapi begitu ya Bang ya. Tapi memang betul. Saya pribadi sampai saat ini saya nggak tahu pemaknaan sukses itu apa. Sejujurnya Bang Fajar. Cuma memang saya itu coba sekali hidup itu ya pengen punya makna sih. Dan di saat saya punya anak, saya pengen ada sedikit hal mungkin baik yang bisa dia lihat dari orang tuanya. Cukup itu sih. Dari sosok orang tuanya. Saya orang tua. Jadi dalam hidup itu saya pertama pengen coba kasih makna sih. Jadi dari situ akhirnya meluas kayak bener yang tadi Bang Fajar. Memang brandingnya itu untuk Betawi kadang persepsinya seperti itu. Nah itulah yang memang selama ini jadi keresahan saya. Jadi memang saya tuh pengen membuktikan ternyata tokoh-tokoh Betawi itu banyak tokoh-tokoh intelektual. Ibaratnya gitu, dan itu yang jadi referensi saya. Tidak hanya kita bermanja dengan keadaan, dimana kita nggak gampang ke bawah arus atau mindset tuh nggak gampang kebentuk cuma dengan sekitar. Jadi akhirnya kita bener-bener yang tadi saya bilang, kita mengenal diri kita mengenal Tuhan kita, kita lihat hal baik apa yang tidak tentang terkotak-kotakan kayak gitu. Jadi do the best for your life aja, ibaratnya kayak gitu. Dan ya cara-cara ini yang bisa saya lakukan gitu. Terus dulu juga yang tadi mau Fajar tanya, sedikit perjalanan sakit yang memang itu mungkin teguran dari Allah lah pada saat itu mau Fajar. Jadi memang dulu saya mau sambil kopi Bang Fajar? Sambil kopi? Boleh. Wah, obrolannya deep biar agak biar lebih dikit. Ini apa nih Bang Dik? Cappuccino yang anget ya? Yang buat agak senior ya? Ini apa? Hot juga? Ini hot latte. Siap. Berarti tinggal nunggu mix plater ya? Siap. Thank you Bang Dika. Oke, terus Bang? Jadi sedikit cerita dulu, saya itu sekolah tuh di pesantren, Bang Fajar. 3 tahun itu saya di pesantren. SMA saya lulus itu mungkin jiwa muda atau segala penasaran yang pada saat itu memang penasaran saya tinggi. Akhirnya pas lulus dari pesantren itu singkat cerita terlalu larut dengan kehidupan dan pergaulan muda pada saat itu. Dulu ngeband juga ya Bang ya? Ngeband, saya dulu tuh aktif di nggak boleh, nggak maaf udah zaman sorry. Oke. Saya itu sangat pencinta musik punk ibaratnya kayak gitu ya, dengan segala macam jenis kehidupan. Cuma satu hal yang saya pelajari dari perjalanan tersebut, banyak
ilmu hidup yang saya dapat Bang Fajar. Tidak hanya, jadi bukan tentang ilmu yang tidak dipelajari di sekolah, gitu. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang, bagaimana kita menghormati. Kalau kita bersikap seperti ini, apa sih yang akan kita akibatnya gitu. Itulah ilmu hidup gitu. Bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita mengelola ego, dan disitulah hidup. Yang kita memang nggak punya apa-apa, kita ya bahasanya makan bareng, kita lapar bareng, terus juga kita belajar sosialisasi. Ternyata itu ilmu yang nggak ada di sekolah tuh, gitu, nggak ada di kelas gitu. Dalam artian ilmu pengalaman di lapangan. Iya, gitu. ternyata ilmu hidup itu yang justru ternyata saat ini saya ngerasa itu yang terpenting. Itu yang bagi saya jadi pegangan utama saya sih. Teknis ilmu, akademi apa segala macam, apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang, kayaknya kalau kita punya kemauan yang kuat, bisa kita pelajari dengan baik, tanpa harus sekolah. Iya, betul. Apalagi dengan mudahnya teknologi sekarang. Kalau kita dulu kan belum tentu ya Bang ya. Kita mungkin ya. Iya. Ini sudut pandang Pak. Jadi ya itu ibaratnya perjalanan itu, terus dengan pola hidup yang seperti itu, saya mungkin teguran dari Tuhan. Saking parahnya pola hidup, saya jatuh sakit. Berapa tahun tuh Bang kalau tahu? Intensnya mungkin hampir setengah tahun ya. Ini tangan saya nggak bisa gerak, ini lumpuh ini. Kaki lumpuh, nama penyakit. Cuman di ranjang doang, di kasur doang? Iya. Jadi saya makan itu ya harus disuapin. Jadi nama virusnya itu Guillain-Barré syndrome. Pada saat itu masih sangat tabu ya katakan, atau masih langka lah ya. Guillain-Barré syndrome, dia menyerang saraf motorik saya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk saya bisa bergerak, penanganan pada saat itu memang dengan dosis-dosis tinggi, sifatnya painkiller yang memang meredakan rasa nyeri saraf. Akhirnya saya bisa bergerak sedikit demi sedikit. Cuma karena memang dosisnya itu makin lama harus makin tinggi Bang Fajar. Karena mindset saya pada saat itu masih salah. Dulu zamannya Facebook, kita ada Zynga Poker, nah itu saya edik banget. Oh iya? Ya, coba itu yang segala macam. Akhirnya membawa saya, ibaratnya larut lah, saya terlalu larut. Akhirnya mindset saya masih salah. Akhirnya dengan ketergantungan kimia yang sangat besar, saya hampir cuci darah. Karena pada saat itu berat badan saya naik gak normal. Saya cek darah, ternyata banyak organ yang memang sudah lewat dari indikator. Tapi maaf, berarti tingkat untuk hidup itu di bawah 50% bisa dong? Mungkin. Saya ada titik di mana memang saya pasrah sama Allah sih. Ya Allah. Dan itu titik terendah banget Abang? Mungkin, bisa dikatakan itu titik balik saya. Saya bicara sama Allah, karena memang pada saat itu ibu saya udah single fighter. Udah nikah Bang waktu itu? Belum. Itu saya kuliah. Ibu saya single fighter, harus menghidupi banyak yatim. Saya ngerasa gagal aja sebagai kakak. Dari berapa saudara? Ya, dari saya 7 bersaudara. Abang nomor? Saya nomor 2. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ibu saya single fighter, harus menghidupi banyak anak. Ibaratnya kayak gitu, dan saya sebegitu merepotkannya pada saat itu. Jadi saya bicara sama Allah, ya Allah, kalau emang Engkau kasih kesempatan, kasih aku kesempatan, saya pengen lebih baik gitu. Itu sih pada saat itu. Tapi kalau memang Engkau cukupkan, sudahkan untuk membantu orang tua saya atau orang sini. Oh ya, silakan. Ini Bang Fajar sambil nyemil-nyemil. Siap. Thank you abangku. Siap. Terus? Thank you. Jadi kalau memang Engkau cukupkan gitu, karena untuk meringankan beban orang sekitar apa segala macam, saya ikhlas. Pada saat itu memang jadi ucapan saya lah, karena memang kayak udah nggak ada jalan lain Bang Fajar, dan biaya memang cukup tinggi. Akhirnya Allah mungkin kasih petunjuk lah, dengan beberapa hal, alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. 1,5 tahun itu? Iya, kurang lebih setengah ya, pengobatannya intens gitu. Sampai sekarang sih ya mindsetnya ternyata tentang mindset sih, pola hidup pola hidup ya? Iya. Tapi kalau abang boleh
sampaikan mungkin ke ibu abang sebagai yang mungkin sekarang single fighter, kemudian yang memang merawat abang pada saat posisi abang terendah. Ketika boleh itu ditarik mundur lagi, dan apa yang pengen abang sampaikan kepada sosok ibu abang yang mungkin belum disampaikan? Kalau emang boleh abang cerita di sini. Jadi saat ini saya lebih pengen ngebuktiin sih Bang Fajar gitu. Saya pribadi tuh apa ya? Ya mungkin pada saat itu ya kita anak muda yang memang jiwanya masih jiwa lepas apa segala macam norus. Jadi sekarang ya memang lebih ke pembuktian sih ibaratnya kayak gitu. Setidaknya memang, tapi just info Bang Fajar, salah satu yang menguatkan saya untuk jadi entrepreneur itu setelah saya pelajari dari sisi agama apa segala macam bla bla bla. Awalnya saya pengen punya waktu buat orang tua sih. Atau saya pengen mengatur waktu saya lebih banyak untuk orang warga ya? Iya, untuk keluarga, terutama segala macam. Karena setidaknya saya yang pegang kendali atas waktu saya pribadi. Betul. Gitu, karena ternyata setelah saya pelajari rezeki tidak hanya tentang gaji dan nominal ya, tentang pendapatan. Tapi kita punya waktu buat banyak keluarga, ternyata itu rezeki dan gak murah. Dan itu gak bisa diulang juga nggak sih? Itu. Jadi saya nggak pengen ada penyesalan. Setidaknya kita coba. Betul. Intinya abang sekarang dalam proses bagaimana membuktikan dan juga mungkin membahagiakan orang tua itu bisa. Mungkin masih mungkin, jauh lah ya bang. Mungkin. Tapi setidaknya membuat ada rasa bangga dan bisa diceritakan bahwa anak gua nih sekarang jadi pengusaha. Kayak gitu mungkin ya bang ya. Yang mungkin ikhtiarnya adalah ada hal yang bisa dibanggakan dari orang tua ya. Semoga. Bang, kalau boleh kita tarik lebih dalam dan juga deep talk-nya tentang sosok Olan yang gak jauh dari, mungkin abang kan ngefans banget sama sosok Erik Sukamti. Jadi waktu itu teman-teman pada saat aku ngobrol dalam dengan beliau ternyata beberapa kali terinspirasi dari sosok Bang Erik Sukamti yang memang selain musiknya, tapi dia juga punya mindset tentang jiwa bisnis dan juga membangun karakter jiwa entrepreneur dengan passionnya dia gitu. Iya, betul. Boleh dong Bang diceritain Bang seperti apa abang terinspirasi dari si Bang Erik ini? Mas Erik Sukamti ya. Jadi dari aku masih pesantren itu dulu saya suka bolak-balik blog ya. Itu masih zamannya kaset tuh Bang Fajar. Waduh, berarti kaset masih yang diputer-puter gitu ya? Ini masih zaman kaset banget. Dulu saya sempet denger salah satu lagunya Endang Sukamti di pesantren saya, dari senior lah. Ibaratnya itu kan. Lagu yang mana Mas? Ada Bau Mulut, Carikan Cinta, itu masih album pertamanya dia. Album pertama. Oke, jadi saya nyari ke Blok M pun itu Endang Sukamti masih dicari di kategori dangdut. Karena namanya Endang Sukamti. Mbak, ada Endang Sukamti kan? Dicari kategori dangdut gitu. Karena mungkin pada saat itu. Jadi dari awal tuh emang ngikut. Tapi nggak kepikiran Endang Sukamti dangdut. Musik punk kan? Kan mungkin dulu cover, mungkin Mas Erik Boyo kalau cover albumnya jangan namanya ya. Namanya pada saat itu mungkin orang toko kaset sendiri belum kenal. Jadi saya nanya Endang Sukamti itu ya dicarinya di kategori dangdut. Akhirnya saya mulai dengerin. Terus lulus SMP itu kita mulai nonton pensi pada saat itu, era-era pensi. Sukamti memang pada saat itu lagi hype salah satu band raja pensi juga. Endang Sukamti, SID. Terus mungkin apa lagi Bang? Ya kalau Jakarta ada di Upstairs, The Braga segala macam ya. Itu akhirnya ya singkat cerita memang saya banyak mengikuti albumnya Mas Erik dan lengkap. Ibaratnya kayak gitu. Nah, dari situ di era YouTube ternyata Erik Sukamti itu bikin Diary of Erik Sukamti. Awalnya sih saya belum ngikutin banget, cuma pas kesini-sini akhirnya mulai coba ikutin, kok value dan meaningnya itu ada ya dengan cara tongkrongan dan stylenya cukup beliau. relate ya pada sama saya. Ibaratnya kayak gitu dengan
persepsi anak nakal. Jadi mungkin gini, saya juga Mas Erik sering bilang kayak tentang pemahaman anak nakal itu oke banget menurut saya penafsirannya. Jadi masyarakat bicara tentang anak nakal itu ya pasti yang bicara mudorot atau keburukan apa segala macam. Sebenarnya mungkin karena memang yang tadi saya bilang, mungkin karena memang kita pengaplikasian dan sudut pandang orang tuh beda-beda. Akhirnya jadi salah kaprah ya. Betul. Bukan berarti anak bayi orang pintar itu yang bicara tentang akademis atau seperti apa, tapi mereka yang bisa bertanggung jawab, ibaratnya gitu. Karena dulu guru saya pernah bilang juga sih, katanya ya lu kalau jadi orang cerdas itu lu akan diperhitungkan dibanding orang pintar. Orang cerdas itu lebih diperhitungkan dibandingkan orang pintar, itu kata guru Abah? Mungkin. Oke. Ibaratnya gitu, pada saat itu kayak gitu. Apalagi kalau lu bisa kreatif. Karena itu tidak ada indikator. Kalau ilmu ibaratnya gitu, kita ada jawaban pasti, A dan B. Tapi kalau kreatif belum tentu ya. Dan cerdas itu bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan. Dan istilahnya bisa mensiasati apa ada yang di lapangan dengan lebih kreatif gitu ya. Iya. Jadi kayak ternyata apa ya? Justru dari kreativitas dan pertanggungjawaban dan kemauan itu yang bisa memberikan kita lebih sih. Ibaratnya kayak gitu, justru membawa kita ke jalan yang lebih dan tidak ketebak Tuhan akan bawa kita kemana. Jadi mungkin teman-teman, jadi kalau misalkan kalian nggak ngerasa terlalu pintar-pintar banget, jangan jadi rendah diri ya Bang ya. Iya, betul. Tapi cari potensi lu yang lain, mungkin lu lebih kreatif di bidang apa, itu yang lu gali. Iya. Jangan minder. Jadi poinnya belajar kenal diri sendiri. Saya juga secara akademis nilainya nggak bagus gitu. Iya, IP 3,5 atas lah. Sampai dititip. Kayak gitu. Iya, makanya kenapa salah satu influencer terbesar ya mungkin ya katakan Mas Erik, ya memang saya ngikutin perjalanan beliau. Akhirnya beliau dari seorang yang mungkin dianggap seperti apa di perjalanannya, dia bisa membuktikan dia bikin kampus. Ya DOS itu? DOS University. Terus dia juga bisa jadi pembicara di banyak perusahaan besar. Bagaimana dia di saat dia jadi pembicara pun, saya ingat poinnya dia adalah dia hanya bercerita apa yang dia lakukan. Iya. Bukan teori imajiner yang seolah-olah, tapi dia menceritakan apa yang dia kerjakan, dan itu menurut saya lebih relate ya. Sangat relate. Jadi kita memang benar-benar learning by doing gitu. Bener-bener. Malah itu sih yang lebih relate buat kita ya Bang ya. Dalam artian mungkin secara teoritisnya kita belum bisa memaksimalkan di situ, tapi ya by lu pengalaman lu itu malah lebih ngena ya kepada teman-teman yang mungkin nggak bisa mendapatkan secara akademisnya. Mungkin gitu, karena ya kalau kita akademis penting. Mungkin ya bagi saya, tapi ada hal yang lebih penting gitu, bagaimana kita mengelola ego. Kita malas, kita baru kena masalah dikit kita udah ngeluh, udah manja, gimana Bang Fajar? Kan gitu, mungkin ya? Iya, benar. Sebelum itu kita minum dulu lah Bang. Boleh. Jadi ini ada tadi apa Bang namanya Bang? Cobain, ini hot latte namanya. Apa Bang tagline-nya Bang? Apa tuh Bang? A taste of culture. Apa tuh coffee? A taste of culture. Masuk barang tuh promo. Bapak udah kan pada minum kan? Yang ibu udah pada minum kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat gua dulu yang sini. Bang, kalau boleh kita lebih dalam lagi sosok Abang sebagai ayah, dan juga ada cerita unik nih teman-teman yang mungkin sebelumnya saya pernah dapat insight juga dari beliau bahwa beliau ini sangat seorang, ya tadi benar kata si Dika bilang, sangat bertanggung jawab, ulet, kerja keras, bahkan sampai kerja kerasnya itu melahirkan anak kedua di mobil. So, apa ini diangkat? itu mobil sampai sekarang nggak mau dijual kali itu Bang. Itu jadi pengalaman banget ya. Iya, itu perjalanan cukup unik sih. Jadi dari H-1 saya ajak istri, mungkin istri merasa punya pengalaman dari ini kali ya Bang Fajar ya, anak pertama. Anak pertama yang. Karena anak pertama itu agak lama di rumah sakit. Oke. Ya kan.
ayo berangkat sekarang, ntar aja deh bang. Itu sampai itu ntar aja. Maksudnya istri mungkin karena mempertimbangkan anak pertama juga masih ibu banget kan. Oke. Dan pada saat itu pandemi, jadi ya kita juga nyari tempat yang memang bisa dikondisikan dan nyaman untuk ibaratnya kayak gitu pada saat itu. Jadi singkat cerita, dia masih merasa antar-antar sampai ketemu subuh, diajak berangkat, ya ternyata secepat itu di mobil. Subuh kan ya? Subuh. Itu pengalaman yang luar biasa sih, melahirkan di mobil, dan itu mobil itu nggak akan dijual tuh bang. Iya kayaknya ya. Tapi kalau boleh bang, menyampaikan ke istri nih, apa yang pengen abang sampaikan? Mungkin love language lah kalau kata anak zaman sekarang bang. Oke. Love language atau ada hal apa yang mungkin pengen abang sampaikan? Sabar-sabar aja menghadapi saya yang waktunya nggak jelas. Ya mungkin persepsi apa ya, kadang maksud apa ya, kan kalau kita tuh ini ya maksudnya komunikasi, cuma saya selalu percaya pasti maksud kita sebenarnya sama-sama baik. Apapun itu halnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kadang ya waktu saya nggak jelas gitu, jadi memang saya itu ya kadang suka tidur di jalan apa segala macam ya gitu, jadi memang nggak nentu Bang Fajar, jadi tolong bersabar aja. Tolong bersabar. sabar. Yang pasti, yang pasti ada ibarat setelah hujan pasti ada pelangi. Insya Allah. Amin. Iya, ya terima kasih. Sejauh ini kita udah fight bersama. Istri saya ya selalu sosok yang memang sangat mengerti saya sih. Alhamdulillah dari kita sebelum nikah juga. Oke. Bang, baik, ini ngomongin bisnis nih. Tips memilih bisnis, tips memilih partner bisnis dari seorang Olan. Oke. Sederhananya gimana bang? Akrab bukan jaminan untuk menjadi partner yang baik. Oke. Yang penting kita tahu arenanya di mana pertanggungjawaban kita. Apa yang dibutuhkan dari usaha adalah sistem. Misalkan sub-divisinya, setidaknya itu bisa dipegang secara profesional dan baik. Jadi itu aja sih. Jadi bukan yang karena kita asik nongkrong, lu udah pasti jadi partner yang baik. Belum tentu juga ya? Belum tentu juga. Tidak jaminan. Justru kalau saya sangat mengantisipasi jangan sampai teman yang baik karena kita cuma niatan pengen bisnis bareng tanpa knowledge, mungkin tanpa apa segala macam, akhirnya jadi bisnis rusak, pertemanan rusak. Jadi poinnya adalah kita tahu di mana porsi kita, kadar pertanggungjawaban, divisi apa segala macam. Terlepas beberapa penyesuaian apa segala macam, menurut saya minor. Tapi setidaknya kita udah tahu ruang kita di mana dan kita nggak so tahu dalam suatu hal gitu Bang Fajar. Berarti benar-benar kolaborasi. Kolaborasi ya? Iya itu poin kolaborasi itu. Wow, dalam banget obrolan gua kali ini. Tapi Bang, ini mungkin dua pertanyaan terakhir yang mungkin di episode kali ini. Yang pertama, apa harapan atau apa yang impian abang yang sampai saat ini pengen abang capai di mungkin 2-3 tahun ke depan, at least bersama partner di Atatu, atau misalkan abang bersama keluarga, atau impian orang tua apa yang memang belum abang pengen ada keinginan kita pengen dicapai? Kalau boleh tahu Bang? Pencapaiannya sih ya ini selalu hidup dalam keharmonisan, ibaratnya gitu. Nggak muluk-muluk, karena saya yakin itu di saat kita memantaskan ini apa segala macam, Tuhan akan ngebawa kita. Jadi poinnya adalah saya pengen keharmonisan, happy, healthy, wealthy. Itu aja, healthy, wealthy. Nggak tentang 2-3 tahun, itu selamanya dan hari ini aja, dari hari ini gitu, dari kemarin. Deep gak tuh? Ya nggak? Oke, pertanyaan terakhir. Quote of the day. Kalau anak sekarang kan bilangnya gitu Bang. Quote of the day from Maulana Irfan alias Bang Olan, guru penjas kita. Kenali diri lo, percaya, yakin, berani evaluasi diri, sisanya serahin sama Tuhan. Kenali diri lo, gali potensi lo, sehabis itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Masya Allah.
Semoga teman-teman episode kali ini bisa membawa banyak inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Dari sahabat saya bilang ada partner saya di bidang olahraga, mungkin someday bisa menjadi partner saya di bidang food and F&B. Terus juga mungkin siapa tahu teman-teman yang pengen datang ke Atatu Coffee yang ada di Sawangan, boleh ya Bang ya? Boleh. Jadi di alamatnya di jalan apa Bang? Ini di Jalan Jati. Saya lupa nomornya ya. Nanti dicek aja di Google ya. Oke. Ini Jalan Jati Sawangan Baru. Oke. Depok. Jadi teman-teman bisa cek di bawah ini ya. Ya. Di Atatu Coffee Sawangan Depok. Ataupun misalnya teman-teman yang berada di daerah Atatu Bojongsari. Ya. Bisa juga, ataupun yang daerah di Jakarta Selatan, anak Jaksel. Ya. Deket kereta kan? Deket kereta. Di Pol Tangan. Di Tanjung Barat, monggo juga. Silahkan. Ataupun mungkin nanti akan ada banyak obrolan lain yang silakan aja DM langsung di Instagramnya Bang Olan di Maulana Olan Irfan. Olan Irfan. Ya. Ya, pokoknya yang gondrong terus kalau main bola gitu dia. Tapi sekali lagi terima kasih Bang Olan untuk terima waktunya. kasih juga Bang Fajar dan tim udah mampir-mampir. Kita yang makasih banget gitu. Jadi ini ada satu campers kita nih yang kalau ngantuk lemas gitu nggak mau dikasih makan baru langsung mulai lagi cerah lagi dia gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semuanya. Yang pasti apa yang kita syuting hari ini semoga bisa menjadi manfaat dan motivasi buat teman-teman semuanya. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di-share, di-like, comment, and subscribe Ruang Cerita Fajar. Dan sampai ketemu lagi dengan narasumber-narasumber saya yang lain, tentunya di tempat lokasi yang lain, dan tentunya di Ruang Cerita Fajar bersama para narasumber hebat. Jangan lupa untuk selalu berikan yang terbaik untuk sekitar dan juga Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.